Hey ho pop gengs rekan miskinku. Cuan, cuan, dan cuan. Sadar gak sadar, tapi bertebaran di depan matamu semua. Banyak seleb lahir dari konflik, pamer sana-sini, musibah, tipu, atau nebeng nama dengan berbagai cara. Kita berada di era di mana seleb tanah air bukan hadir dengan lagu, garapan film, akting yang top, lawakan yang lucu, skill nge-host yang mantap. Seleb-seleb era digital tahu betul yang namanya exposure dan memainkannya. Sedangkan penonton era digital yang tahu juga tentang exposure tapi kurang kritis hingga gampang disetir adalah pondasi utama titian karir dari seleb exposure. Seperti Denis Karista, perempuan kelahiran 1993 di Jakarta, yang terkenal pertama kali karena pamer kemewahan nongkrong di tempat makan di salah satu mall besar, bernada sombong membandingkan kondisi orang-orang yang makan di pinggir jalan. Malam semua, gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Mallnya mall mewah. Kalau kalian gimana? Di pinggiran ya? Pinggirannya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah teman kita, maaf ya. Maaf ya. Warganet yang tentu saja kebanyakan adalah pelanggan warung pinggir jalan dengan cepat nih ngerespon keras tindakan Denis itu. Beberapa nama seleb besar lainnya ikut merespon. Hingga viral dan diundang sana-sini. Selesai masalah pamer kemewahan, ia pun terlibat konflik dengan beberapa seleb-seleb lama. Dari Dewi Persik, Uya Kuya, Nikita Mirzani, Inul Daratista, dan Deddy Corbuzier. Namanya pun makin naik. Ia memiliki channel sendiri lalu memanfaatkan aji mumpung merilis singlenya. Sebelum jadi seterkenal ini, Denis diketahui adalah pengusaha. Menjual buket bunga yang digemari banyak seleb. Juga memiliki coffee shop. Denis yang gak lulus SMA ini juga sering menampilkan ibunya atau dijadikan bahan kontennya. Meski lebih banyak konten medsosnya yang berisi komentar-komentar pedes kepada seleb lainnya. Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia hiburan. Nah, yang terbaru adalah komentarnya terhadap Mayang dan Fuji yang menuai kecaman dari warganet. Sirik sama Fuji, ngapain gue sirik sama bocil? Terkenalnya karena apa? Karena musibah. 1 miliar? Wah, murah banget. Murah banget, kata Indra Kents. Menggema di telinga warga. Membuat iri, iya. Bikin kesel, iya. Tapi kala itu bikin bangga karena dulunya bahkan makan enak aja susah. Sekarang, masuk bui. Iya, terancam miskin juga iya. Dan mungkin saja murah banget tadi bakal jadi mahal sekali. Tersangka dugaan penipuan hingga pencucian uang di kasus Binomo. Indra Kents masuk dalam dunia industri hiburan lewat tingkah pamer harta. Sekaligus pamer bagi-bagi duit. Katanya sih, malaikat bingung jika harus mencatat amalnya. Pamer itu amal buruk, sedekah itu amal baik. Bahkan Tuhan tidak akan bisa menjatuh miskinkan beliau. Tapi Tuhan mempermainkannya dengan menunjukkan apa itu takdir. Bernama lengkap Indra Kesuma, ia sempat masuk ke dalam ajang pencarian bakat The Voice Indonesia dan dimentori oleh diva tanah air, Titi DJ. Ia juga adalah runner-up Mr. Indonesia 2018 Sumut. Pengusaha segala sektor asal Rantau Prapat ini semakin dikenal sebagai entrepreneur dan content creator. Sedangkan exposure tinggi didapatkan setelah viral video gabutnya beli mobil mewah di pukul 3 dini hari. Habis itu ia membuat geram warganet dengan pernyataannya tentang miskin adalah privilege. Exposure didapatkan, ia pun bolak-balik mampir ke channel-channel para seleb. Beberapa nama seleb itu bahkan terseret saat Indra menjadi tersangka. Menjadi crazy rich dalam waktu singkat, ditarik Tuhan juga dengan sangat mudah. Dikabarkan, calon istrinya dicurigai meninggalkan Indra. Apes-apesnya. Semoga masalahmu cepat kelar lah ya, kawan. Karena rekan sesama trader bodongmu juga mengalami hal yang sama. Doni Salmanan yang sempat bingung menjawab pertanyaan tentang sumber kekayaannya. Juga mulai dikenal publik sampai dijuluki Crazy Rich
karena video-video unggahannya seputar membagikan duit dalam jumlah fantastis kepada orang-orang secara random. Paling top adalah ketika ia nyawer Reza Arab, sampai YouTuber itu sendiri terkaget-kaget. Dan itulah yang menaikkan namanya secepat mungkin. Pria asal Bandung ini bernama lengkap Doni Muhammad Taufik. Lahir tahun 1998, ia pernah mengaku tak lulus SD dan hidup sederhana. Setelah kaya raya, cerita itulah yang ia putar terus, menarik simpatik kawan miskin yang sedang berusaha kaya juga. Kini, semua kisah itu melayang di udara. Setelah laporan kepadanya atas penipuan, juga dilayangkan ke kepolisian. Baru 2 bulan menikah, Doni Darko, sang peramal tokoh trending, memprediksi akan menggugat cerai Doni. Warganet juga menganggap semua itu adalah karma yang diterima Doni dari 2 istri pertamanya yang ditinggalkan. Duh, semoga masalahmu juga cepat kelar ya kawan. Duit dari mana? Masih ingat Livi Renata? Viral karena kepolosannya dalam menjawab pertanyaan seputar dinamika kehidupan warga kebanyakan. Dimulai dari salah satu channel yang dipandu 2 host stand-up komedi. Lalu mondar-mandir ke beberapa channel lainnya. Livi berhasil menarik perhatian penonton dengan jawaban-jawabannya yang dianggap aneh untuk sebagian besar warga Indonesia. Tidak mengetahui beberapa jajanan masa kecil, tidak merasakan mengambil air dengan gayung, dan baru mengetahui bahwa ayam goreng fast food bisa digoreng kembali. Kalau makan di kantin sekolah internasionalnya, bukannya mie siram, tapi nyicip salmon. SPP-nya aja 8,5 juta rupiah. Yang salah satu kawan sekolahnya membawa uang jajan sebesar 1 juta rupiah. Atau mencari kerja hanya untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia nggak manja, tapi malah diantar supir berangkat kerja. Para miskin yang merasakan itu semua akhirnya naik kasta. Ramai-ramai warganet saling berbalas berbagi pengalaman kemiskinan. Dan bangga karena Livi nggak merasakannya. Livi yang menjadi sasaran romantisme kesederhanaan masa kecil para warganet dan penonton menanjak, populer dan bisa dikatakan sebagai selebriti pendatang baru. Viral menjadi sosok kaya yang polos, Livi Renata pun disebut sebagai crazy rich. Tapi jarang nyadar kalau Livi diundang pertama kali karena Livi ini adalah pro player dan brand ambassador di tim e-sport bernama Alter Ego. Nah, bagian ini nih yang jarang banget dieksplor. Fakta lain dari Livi adalah dia ini udah bisa cuci dan lipat baju loh di Sydney. Lahir di Jakarta 26 Maret 2002, Livi adalah anak tunggal keturunan Taiwan dan memiliki nama Cina yaitu Yang Livi. Ibunya bernama Susana Raharjo, menggeluti usaha bisnis karaoke yang berdiri di beberapa kota besar di Indonesia. Dan juga ikut kecipratan tenar karena anaknya dengan image yang sama. Orang kaya yang gak tahu apa itu cilok. Sebenarnya warga luar Jawa yang gak kaya juga banyak kok yang gak tahu apa itu cilor. Jadi warganet jangan cepet bangga ya. Sedangkan ayahnya yang bernama SHHO Aisuru adalah pengusaha Taiwan. Kedua orang tuanya ini telah berpisah dan Livi dulunya sangat pendiam dan hanya berteman dengan seisi rumah. Hingga akhirnya beranjak dewasa, ia pun mulai bergaul. Itulah makanya dia gak begitu mengetahui pergaulan masa kecil kebanyakan orang. Bukan karena dia kaya raya. Kayaknya per bulan 8,5 juta. 8,5 juta rupiah. Oke, sedikit berbeda, Siska Kol malah memanfaatkan kebanggaan atas harta menjadi sebuah sumber pundi-pundi kekayaan baru. Makin kaya deh. Perempuan muda kelahiran Banten 3 April 2002 silam adalah konten kreator. Awalnya mengunggah video-video tutorial make up dan vlog traveling. Tapi nih, yang membuat namanya melambung adalah konten mukbang dengan harga fantastis. Dari peralatan sampai bahan masakannya. Kalimat, mari kita coba, menjadi ciri khasnya. Dan jamak ditiru sama orang-orang. Motif pamer harga fantastis Siska ini sedikit berbeda dengan Crazy Rich baru tadi. Jadi dia memanfaatkan mimpi rendahan orang-orang, yakni kaya raya. Konten yang gak bisa dijangkau warga miskin seperti ini selalu menarik untuk kita nonton. Maka semakin menjadi-jadilah Siska dan adiknya mengunggah video mukbang atau masak-masak menggunakan bahan yang gak biasa dan mahal banget. Ia pun masuk dalam jajaran selebriti pendatang baru yang tenar lewat keharta bendaannya. Mereka tenar, kami senang dapat tema konten. Mereka jatuh ya sama juga, kami dapat konten baru. Jika kamu tidak ingin memperkaya mereka dan media-media pemburu trending, coba dengarkan saranku. Tinggalkan konten yang tidak bisa kamu jangkau. Tinggalkan konten harta, amal-amalan, giveaway,
settingan norak, dan konten motivasi untuk jadi orang kaya. Silahkan dicoba. Biarkan trending YouTube bersih dari hal-hal seperti itu.